Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Baja. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sindia Ipawestri dengan NIM 2019-016023, Feni Apriliani dengan NIM 2019-016044, dan Bonefayus Amadoren dengan NIM 2018-016031. Sistem reproduksi manusia merupakan satu komponen tubuh yang penting dan memiliki tujuan untuk mewariskan sifat-sifat induk kepada keturunan berikutnya untuk mempertahankan jenisnya. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma, yang terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Berikut adalah organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada penis. Bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum, bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga ada testis, bagian yang berfungsi bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keenam uretra, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketujuh, kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang ke-8 ada kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih dan berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Yang ke-9 ada kelenjar Cowper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Sistem reproduksi perempuan, terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur atau tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau cervix berhubungan dengan tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni, yaitu proses yang berlangsung dalam reproduksi laki-laki. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis. Ketika sel sperma telah matang, spermatogenesis akan memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Kemudian sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang
bentuk dan ukurannya sama. Spermatik merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika laki-laki sedang ejakulasi. Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada saat reproduksi laki-laki, spermatogonia akan matang menjadi spermatit dan spermatit akan matang menjadi spermatozoa. Proses ini pertama kali terjadi pada masa pubertas, yakni pada usia 12 sampai 16 tahun. Sel sperma dapat bergerak kayak DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat minggu dewasa. Cairan yang diejakulasi adalah semen atau cairan yang mengandung sperma. Proses yang berlangsung dalam reproduksi perempuan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Sel induk telur atau oovonium akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosit. Oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan dua sel diploid yang disebut oosit sekunder untuk sel yang lebih besar. Sedangkan sel yang berukuran lebih kecil disebut dengan badan kutub primer. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis 2. Di sini, oosit sekunder akan membelah menjadi dua sel, yaitu satu sel berukuran normal yang disebut oosit dan satu sel berukuran lebih kecil yang disebut dengan badan kutub sekunder. Selanjutnya, badan kutub primer yang dihasilkan bergabung dengan dua badan kutub sekunder yang berasal dari pembelahan badan kutub primer sehingga menghasilkan tiga badan kutub sekunder. Kemudian, ootit akan mengalami perkembangan lebih lanjut sehingga menjadi ovum yang matang. Sementara, ketiga badan kutub sekunder akan mengalami degenerasi atau hancur. Selanjutnya, proses menstruasi. Menstruasi adalah sebuah proses yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina karena terjadi pengelupasan dinding rahim akibat tidak dibuahi atau tidak terjadi fertilisasi. Peristiwa ini erat kaitannya dengan produksi ovum. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut dengan siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Siklus menstruasi terjadi sejak masa pubertas, yakni pada usia 10 sampai 15 tahun. Perempuan akan mengalami proses bulanan atau menstruasi. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau cek rahim dan memperbanyak darah yang akan menjadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Silahkan Om Boni. Itu sudah disampaikan sebelumnya adalah siklus menstruasi itu 28 hari normalnya sampai itu. Jadi tahap pertama dalam 28 hari itu kan dalam pengertian kita adalah pertemuan kurang lebih 1 bulan. Ada 4 tahap. Minggu yang pertama seorang perempuan akan mengalami darah haid. Kemudian minggu kedua dalam proses recovery, jadi rahim menebal kembali dan proses sel telur. Kemudian minggu ketiga nanti telur matang. Lepas dari minggu telur terus dapat dibuahi dalam waktu 36 jam dalam saluran telur atau hidup atau tidak telur.
Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Jika tidak dibuahi, maka keluar dan bersama lapisan dinding rahim sebagai darah menstruasi. Siklusnya berlangsung hingga perempuan berusia 40 tahun. Menstruasi. Kemudian mengenai tadi sudah disinggung mengenai fertilasi atau pembuahan dalam sebuah tumbuhan manusia. Jadi dalam waktu sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit, ember dan sel telur ini siap untuk dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dan sperma disebut pembuahan atau fertilasi. Sederhananya seperti itu. Memahami fertilasi ini terjadi dalam tubuh fallopian dan menghasilkan zigot. Berikutnya, kita akan lihat proses fertilasi itu. Ada beberapa tahap yang menjadi proses. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju ke uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tubuh fallopi, ovarium akan dibuahi yang disebut fertilasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovarium. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovarium, maka sperma tidak dapat menembus membran ovarium. Jadi maksudnya kalau sudah satu membuahi, kemudian yang lain akhirnya istilahnya kalah, tidak bisa masuk untuk membuah. Dan berikutnya adalah penyakit-penyakit yang berdampak bagi sistem reproduksi baik perempuan maupun pria. Yang pertama disebut gonorrhea, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dengan gejala rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Sifilis atau raja singa disebabkan bakteri Treponema. Chlamydium, gejalanya luka pada sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebabkan atau menyerang organ-organ tubuh lainnya dan menimbulkan kerusakan organ. Ini biasa terjadi pada laki-laki. Herpes simplex genitalis, gejalanya gatal-gatal, nyeri dan kemerahan sekitar kelamin, timbul leput-leput kecil. Penyakit berikutnya mengenai HIV yang kita kenal dengan umumnya AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit disebabkan oleh virus HIV, human immunodeficiency, yang menyerang sistem imunitas dan kekebalan tubuh penderita. Kemudian yang biasa nih, yang kita kenal perempuan biasa alami adalah terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan, putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina yang disebabkan oleh infeksi jamur, Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Terus kemudian penyakit jenis lain, epididymitis, terjadi pada pria. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual, ditandai dengan rasa nyeri di sekitar pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebabnya adalah perilaku seks bebas. Kemudian berikutnya, penyakit-penyakit ini ada juga upaya untuk pencegahan. Yang pertama, baik pria dan wanita harus menggunakan celana dalam yang berbahan dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat.
Ini mengakibatkan menimbulkan kelembapan dan akan memudahkan bakteri. Yang kedua, biasanya membiasakan diri membilaskan dengan air bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Lalu keringkan untuk mengurangi risiko pertumbuhan jamur. Jadi jamur juga bisa berkembang dan bertumbuh dalam kondisi yang lembab. Kemudian yang ketiga, menggantikan celana dalam minimal 2-3 kali hari. Terus kemudian memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjaring menjadi saraf. Bila perempuan apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Dan yang keenam, bagi perempuan hindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan dan partiliner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan membuat bakteri baik atau flora normal dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya. Demikian presentasi kami tentang alat reproduksi pria dan wanita. Jadi kelompok kami mempresentasikan ini untuk mengingatkan untuk pria dan wanita, jagalah alat reproduksinya sehingga nanti bisa berproduksi dengan baik. Sekian, salam.